Kamu pengen punya penghasilan tambahan, tapi kamu bingung mulai dari mana? Tonton video ini sampai habis karena saya akan ajarin kamu gimana caranya kamu bisa punya penghasilan tambahan tanpa harus mengganggu penghasilan utamamu. Lah, kalau sekarang saya pengangguran, belum punya penghasilan bagaimana? Gak usah khawatir, apa yang saya ajarin di video ini akan jadi penghasilan utamamu. Dan kalau sekarang kamu udah kerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan, kerja jam 9 sampai jam 5 sore, jangan khawatir karena di luar gaji yang kamu dapat, kamu akan bisa mendapatkan income tambahan dari apa yang saya share di video ini. Dan bisa jadi income tambahan ini malah lebih besar nantinya daripada income utamamu. Makanya nonton sampai habis karena apa yang saya share di sini itu adalah step by step. Step-stepnya seperti apa, setiap langkahnya seperti apa, sehingga kamu nggak usah khawatir setelah nonton nanti malah bingung. Oke, videonya keren, isinya keren, tapi saya bingung mulai dari mana. Kamu nggak usah khawatir, saya akan ajarin dari langkah pertama. Oke, jadi gini, bicara soal income tambahan. Nah, ini saya bicara tentang income tambahan yang tidak mengganggu income utama dan kamu bisa mulai dengan sedikit bahkan tanpa modal uang. Sekali lagi ya, dengan sedikit atau bahkan tanpa modal uang. Kalau yang namanya modal usaha, modal waktu, energi, fokus, komitmen, ya harus, itu wajib. Lalu kemudian ya yang standar-standar aja deh, handphone, smartphone, punya data, internet. Kalau nggak punya data gimana? Data itu mahal ya, udah numpang sama data tetangga juga nggak apa-apa. Jangan kayak gitu dijadiin alasan. Karena kalau kayak gitu dijadiin alasan, levelmu terlalu jauh. Please, nonton konten yang lain aja. Kalau misalnya mikirnya, oh data itu kan modal juga perlu, dan tuh ngabisin duit, aduh, repot. Karena gini, saya perlu orang-orang yang komit. Komit artinya, apapun suka maupun tidak suka, tetap dilakukan. Karena ini kita bicara tentang bagaimana caranya bisa punya income tambahan di luar income utamamu. Dan enaknya income tambahan yang saya bilang, yang saya akan share di sini, kalau udah berjalan dia bisa menjadi passive income. Bayangin, dia bisa menjadi passive income. Dan apa yang saya share di sini sudah saya lakukan. Jadi saya sendiri juga melakukan dan saya mendapatkan hasilnya. Dan saya berani garansi it works. Dan saya juga udah pernah ketemu orang-orang yang melakukan apa yang saya lakukan, yang akan saya share di sini, dan mereka bisa mendapatkan hasil yang lebih tinggi daripada saya. Melakukan apa yang saya lakukan. Artinya, it works. Metode ini bisa kamu lakukan. Bisa kamu lakukan, bukan artinya ini mudah untuk kamu lakukan. Saya nggak bilang ini mudah, saya nggak bilang ini instan, tapi ini bisa. Yang penting adalah apa? Kamu perlu komitmen. Kalau kamu komit, kamu benar-benar mau melakukan, kamu benar-benar mau belajar terus, kamu pasti bisa melakukan apa yang saya share di video ini. Jadi gini, apa yang harus dilakukan? Langkah pertamanya, saya yakin kamu punya media sosial. Di media sosialmu, anggaplah TikTok ya, kamu punya TikTok kan sekarang. Kalau nggak punya gimana? Bikin TikTok. Nah, lalu nggak usah scroll, nggak usah lihat-lihat isinya orang ngapain aja di TikTok, nggak usah. Yang harus kamu lakukan adalah ngeliat di TikTok Shop. Ingat, kamu harus punya akun, lalu kemudian kamu daftarin jadi akun seller. Itu dulu tuh, pertama tuh, langkah pertama. Bikin akun TikTok. Kalau kamu udah punya akun TikTok, daftarin jadi akun TikTok seller. Oh, akun TikToknya udah akun seller, bagus. Langkah pertama sudah kamu lakukan. Dan dua itu gratis. Sekali lagi ya, bikin akun TikTok gratis, jadiin akun TikTok seller itu gratis. Akun TikTok seller artinya konten yang nanti kamu bikin itu bisa ada keranjang kuningnya. Jadi kalau kamu sering denger nih, klik keranjang kuning. Itu yang melakukan adalah orang-orang yang memiliki akun seller. Jadi mereka bisa jualan di TikTok. Oke, sampai di sini udah paham dulu ya. Yang berikutnya, kamu masuk ke TikTok, kamu cari TikTok Shop. Lihat barang-barang yang laku dan kamu list. List berapa? Sebanyak-banyaknya, kalau bisa 100, list 100. Nah, list 100 barang-barang yang laku. Apa aja, nggak perlu barang-barang yang kamu ngerti, kamu paham nggak? List aja 100. Nah,
Dari 100 itu, kamu cari 10 yang bisa kamu jadiin affiliate. Maksudnya yang kamu bisa, yang penjualnya itu membuka kesempatan untuk affiliate. Karena nggak semua barang bisa kamu affiliatein. Ada barang-barang yang memang penjualnya itu membuka kesempatan buat affiliate. Jadi ada yang seperti itu dan banyak juga yang nggak bisa di-affiliatein. Contohnya, saya punya barang ini, 69 strategi marketing dan branding. Ini terbuka kesempatan buat afiliator. Saat ini komisi yang diberikan adalah 20%. Jadi harga bukunya 100.000, yang jualan itu langsung dapat 20.000. Langsung masuk kantong 20.000 dari omset tuh. Saya masih harus packing, cetak buku, lalu kemudian ngurus handlingnya, saya harus ngurus shipping segala macamnya. Itu biarkan saya dan tim saya. Kamu langsung dapat 20.000. Dan menariknya lagi, saya spend cukup banyak untuk ads, untuk iklan. Dan iklan saya itu juga bisa mengambil konten dari para affiliate. Artinya apa? Misalnya kamu jadi afiliator buku ini, saya boost pakai iklan. Jadi kontenmu saya kencengin pakai iklan. Saya iklanin kontenmu. Orang beli dari kontenmu yang mereka lihat dari iklan saya, kamu juga dapat komisi. Enak atau enak banget. Saya udah nyetak buku, saya udah ngurusin packingnya, handling, shipping segala macam, dan kamu cuma bikin konten gratisan. Kalau misalnya kena iklan dari budget saya, kamu dapat komisi. Keren apa? Keren banget. Nah, makanya buku ini asik banget nih. Oke, balik lagi ke laptop. Jadi yang menarik adalah kalau kamu mau fokus di dunia TikTok affiliate, sebenarnya opportunity-nya luar biasa. Dari 10 produk yang bisa kamu affiliatein, kamu udah pilih kan? Dari 100 kamu pilih 10, lalu kemudian kamu pilih 3 yang memberikan komisi paling besar. Kalau buku saya, sekali lagi komisinya 20%. Ini setahu saya ini cukup tinggi nih, bersaing banget nih komisinya di dunia TikTok reseller nih, TikTok affiliate nih. Oke. Atau kamu cari list 3 produk. List 3 produk yang memberikan komisi paling besar. Loh, komisi paling besar berdasarkan apa? Apakah berdasarkan persentasenya atau berdasarkan jumlah rupiahnya? Kalau saya sarankan rupiahnya. Rupiahnya, misalnya ada barang yang harganya 10.000, komisinya 50%, tapi 50% dari 10.000 cuma 5.000 rupiah. Nah, kalau saya 20%, tapi dari 100.000, artinya kamu dapat 20.000. Saran saya, ambil yang rupiahnya besar. Kalau saran saya, oke? Jadi, dari 100 produk yang kamu lihat, yang rame paling banyak penjualannya, pilih 10 yang bisa di-affiliatein, lalu pilih 3 yang komisinya paling besar, lalu dari 3 itu, pilih 1 yang kamu memutuskan kamu mau fokus. Apa kriterianya memilih 1 yang mau kamu fokusin? Saran saya, pilih produk-produk yang kamu ngerti gimana cara menjualnya. Yang kamu ngerti siapa target marketnya. Yang kamu ngerti gimana cara bikin kontennya. Saran saya seperti itu. Kenapa? Karena kalau kamu ngejual barang yang kamu nggak ngerti, dan kamu nggak ngerti gimana cara memasarkan produknya, ya percuma, ngapain. Tapi kalau kamu ngerti produknya, kamu paham isinya apa, kamu ngerti orang yang butuh itu siapa, itu lebih enak. Nah, setelah kamu pilih barang itu jadi 1, jadi rumusnya 100-10-31. 100 kamu lihat barang-barang yang sangat populer, 10 itu adalah yang bisa di-affiliate-kan, 3 yang memberikan komisi paling besar, 1 yang kamu pilih yang kamu kayaknya bikin 100 konten tentang barang ini nih enak nih, kamu enjoy. Nah, pilih yang kayak gitu tuh. Karena kan 3-tiganya memberikan komisi yang besar, semuanya itu bisa di-affiliatein, dan termasuk barang-barang yang diminati, yang marketnya besar. Jadi udah dalam proses filter ini itu udah semuanya udah kejawab tuh, udah enak banget. Oke, setelah step ini berhasil, next stepnya adalah kamu mulai bikin konten. Bikin konten gimana? Misalnya nih, kalau buku ini ya kamu bisa beli bukunya, harganya cuma 100.000, kamu beli. Tapi ya kalau saran saya ya, kalau kamu misalnya beli buku lalu kemudian kamu pastiin dari bukunya datang, dari unboxingnya, dari buka packagingnya, itu semua di videoin, itu jadi bahan konten yang bagus banget. Lalu kemudian, nih saya ambil contoh kasus buku ini aja ya biar gampang ya, karena ini depan mata nih.
Gimana caranya? Kamu kasih ke teman-temanmu, suruh mereka baca, mereka lagi baca, kasih testimoni sambil kamu videoin. Mereka kasih testimoni, kamu videoin lagi. Kamu punya 10 teman, masing-masing bikin satu video testimoni, ya itu udah powerful banget tuh. Lalu kemudian kamu juga bikin video sambil baca bukunya, sambil testimoni, sambil kamu bagiin ke teman-temanmu. Nah itu enak banget tuh. Jadi ada banyak banget potensi konten video. Lalu kemudian nih, ini kan tentang strategi marketing dan branding. Ada 69 strategi marketing dan branding. Kalau satu strategi itu kamu jadiin satu konten, kamu udah punya 69 konten dari buku ini aja. Itu pun kalau satu strategi satu konten. Kalau misalnya satu strategi kamu jadiin 5 konten, kamu udah hampir punya 350 konten. Kalau misalnya satu hari kamu bisa bikin 10 video, ini konten udah cukup buat 1 bulan lebih. Jadi banyak banget unlimited kesempatan buat kamu bikin konten. Kamu bikin konten, upload, semuanya gratis. Kalaupun ada yang perlu modal, ya modal beli bukunya aja, sesimpel itu. Yang mana sebenarnya harganya nggak mahal, sangat murah sekali dibandingkan kalau misalnya kamu bisa jualan 5 buku aja, ya itu udah balik modal. Apalagi kalau misalnya bisa jualan 10 buku, 20 buku, karena saya pernah ketemu dengan afiliator buku ini, yang dia udah jualan ratusan buku, bayangin ratusan. Kalau satu buku itu ngasih dia sekitar Rp20.000, maka jual 100 buku aja udah ngasih 2 juta. Itu kalau kita bicara return on investment, kalkulatormu rusak. Ini gede banget persentase return on investment-nya. Nah, lalu kemudian begitu kontennya udah banyak, tahu nggak apa yang terjadi? TikTok-nya akan melihat, algoritma TikTok akan melihat, oh kontenmu banyak, kontenmu konsisten, maka TikTok akan menyebarkan, mendistribusikan konten-kontenmu kepada orang-orang yang relate dengan konten tersebut. Ditambah lagi, kami dari Pusat Naik Level Indonesia itu juga membooster dengan budget iklan. Kita boost kita dengan budget iklan. Jadi para afiliator yang mereka udah punya konten itu akan di-boost juga dengan iklan kami. Jadi sekali lagi, kalau ada orang, ada pembeli ya, beli dari salah satu afiliator yang mereka ngelihat kontennya itu dari budget iklan kami, mereka juga dapat komisi. Enak banget. Bikin kontennya gratis. Jadi kesempatan untuk bisa mendapatkan income tambahan itu terbuka lebar. Itu baru dari satu produk doang, dari buku doang. Belum lagi kalau misalnya kita bicara tentang fashion, tentang parenting, tentang fitness, tentang skincare, macam-macam, ada banyak banget yang bisa kamu lakukan. Nah, lalu kemudian hitung-hitungannya gimana? Simple aja. Kita bicara numbers game. Jadi kita bicara tentang quantity over quality. Kita ngadu banyak-banyakan aja sebetulnya. Jadi kita kuat-kuatan, adu konsistenan, adu komitmenan, endurance untuk bertahan jangka panjang. Artinya apa? Semakin banyak konten yang kamu bikin, semakin besar peluang akan ada yang FYP. Nah, ketika ada yang FYP, satu aja, bayangin dia FYP, dia penontonnya bergulir terus, dan misalnya rate tingkat closing pembelian anggap aja 1%. Dari 100 penonton itu yang beli 1. Misalnya kontenmu FYP yang nonton 10.000, yang beli 100. Kalau satu barang komisinya 20.000, itu satu video udah bisa mencetak 2 juta. Kalau satu bulan ada 2 video yang seperti itu, yang FYP, yang menghasilkan 2 juta rupiah per bulan, ada 2 video, ya kamu udah dapat income tambahan 4 juta. Kalau gajimu sekarang 4 juta misalnya, dapat income tambahan 4 juta, artinya income tambahanmu dari TikTok affiliate doang itu udah setara dengan gajimu. Misalnya nih, amit-amit sejelek-jeleknya bulan depan kamu dipecat, nggak kerja lagi, ya udah, nggak ada masalah, karena passive income dari TikTok udah jalan. Passive income artinya bikinnya sekali, income-nya bisa berkali-kali. Itu yang menarik dari affiliate TikTok. Kenapa saya bilang menarik? Bayangin, bikin akun gratis, jadiin akun seller gratis, cari produk gratis, bikin konten gratis, upload gratis, kamu tinggal tunggu. Bikin 100 konten, lalu kemudian kamu lihat mana yang view-nya paling banyak, tiru, perbaiki, improve lagi. Makanya balik lagi, ini bukan soal pinter-pinteran, ini bukan soal strategi-strategian. Ini adalah soal kamu tahu caranya. Yang mana sekarang kamu udah tahu nih, kan udah dikasih tahu. Yang kedua, mau nggak ngelakuin. Makanya di awal saya tekankan beberapa kali kata komitmen. Karena banyak orang pengen aja, pengen di mulut, tapi sebenarnya
otaknya, hatinya nggak sepengen itu. Nggak apa-apalah, saya hidupnya pas-pasan aja, tetap disyukuri karena rezeki udah ada yang ngatur. No, rezeki udah diatur, tapi kalau kamu nggak jemput bola, ya rezekinya diem di sana aja. Rezeki emang nggak kemana, dia diem aja di sana. Ya kamu harus jemput, karena rezekinya diem aja. Ya kamu harus cari. Kecuali rezekinya nyari kamu baru. Tapi ini kan rezeki nggak kemana-mana, betul sekali. Nah, makanya mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Nah, kalau kamu mau beli buku ini, ada linknya di bawah, atau kamu bisa lihat di TikTok Shop ini juga ada bukunya. Buku yang asli hanya dijual oleh toko Naik Level Indonesia. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video dan share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.